Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di hari ini 10 Agustus 2020 bertepatan dengan Hari Veteran Nasional. Bincang Sehati menghadirkan tema Sehat di Usia Lanjut. Jadi selamat Hari Veteran Nasional untuk seluruh veteran yang ada di Indonesia. Sehat-sehat terus ya, apalagi di usia lanjut seperti sekarang ini memang harus ekstra gitu untuk merawat dan juga menjaga kesehatannya. Oleh karenanya bila Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.id. Kalau tadi kita sudah membahas di segmen sebelumnya bagaimana kemudian apakah memang lansia ini selalu tidak produktif, ternyata mitos ya, tergantung pada bagaimana kita merawat kesehatan dan pola pikir kita semasa muda seperti itu. Oke, untuk membahas bagaimana tetap sehat di usia lanjut telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom Dr. Edi Setiawan SPPD FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Edi, apa kabar? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ya, kabar baik ya dok ya? Ya, kabar baik. Selamat pagi semua pemirsa Bincang Sehati di Indonesia. Terima Oke. kasih kesempatan hari ini. I- Oke, Dokter Edi, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita tetap sehat di usia lanjut. Kan biasanya orang bilang kalau di usia lanjut atau lansia itu identiknya dengan tidak produktif lagi, sakit-sakitan, kan gitu, demensia, Alzheimer, dan lain sebagainya. Tapi Iya, sebenarnya kalau kita berbicara lansia kan sebenarnya bisa dirawat dari muda, bagaimana pola hidup kita yang bersih, yang sehat, sehingga bisa berdampak pada kesehatan semasa lansia gitu ya. Tapi kalau kita berbicara lansia nih dok, mulai dikatakan lansia itu di usia berapa sih dok? Dan indikatornya itu dari angka usianya atau kondisi fisiologisnya dok? oh, oke. Jadi kita menetapkan berdasarkan WHO ya. Hmm. Jadi eh, usia lanjut itu dikatakan kalau untuk di Indonesia itu usia di atas 60 tahun. Hmm. Nah, tetapi pembagiannya itu ada usia lanjut muda yaitu usia 60 sampai 70 tahun, kemudian usia lanjut yang tua yaitu usia 70 sampai 80 dan usia lanjut yang sangat tua ya, itu usia di atas 80 tahun atau kita sebutnya paripurna. Jadi untuk indikatornya masih berdasarkan usia dan tidak berdasarkan fisiologisnya ya, karena walaupun usia sudah lanjut tetapi kalau masih memiliki kondisi fisiologis yang bagus itu kita tetap sebut sebagai usia lanjut yang potensial ya atau yang mandiri, dan itu yang kita harapkan ya untuk kedepannya. Oke oke. Berarti memang ada pembagiannya seperti itu yang dari 60 ke Iya betul. 70, 70, 80 dan lebih dari 80 yang disebut dengan paripurna tadi seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara Iya. banyak di dok orang yang bilang katanya, aduh kalau udah masuk usia lansia ya itu harus ekstra gitu jaga kesehatannya. Emang harus selalu seperti itu atau seperti apa sih dok? Iya, sebetulnya, iya, kita harus ekstra hati-hati memang betul ya, karena seperti yang kita ketahui, eee, bertambahnya usia juga akan, menurunkan fungsi, fisiologis kita ya. Tetapi, itu juga tergantung dari bagaimana kita menjaga, fisik kita atau menjaga, sistem imun kita Hmm, sejak dari muda ini ya. oke. Eee, oleh karena itu, kita harus ekstra hati-hati terutama pada, masa pandemi seperti sekarang ini ya. Ya, usia lanjut, artinya imunitas kita sudah menurun dan, rentan untuk, lebih gampang ya untuk terkena penyakit-penyakit terutama virus ya. Ya sehingga ya untuk menjaga, ekstra lebih hati-hati itu sangat penting terutama asupan nutrisi, multivitamin, kemudian, aktivitas fisik juga harus tetap dijaga ya, terutama untuk kondisi pandemi, seperti Hmm. sekarang ini. Apalagi untuk kondisi Iya, pandemi seperti sekarang ini harus lebih ekstra, nggak pandemi aja itu kesehatannya harus dijaga iya, ekstra, apalagi pandemi harus benar-benar patuh protokol kesehatan gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita betul berbicara sekali. tentang kesehatan yang harus dijaga secara ekstra, berarti ada sesuatu, mungkin ada keluhan di kesehatannya seperti itu. Nah, bagian tubuh mana sih dok yang biasanya mengalami penurunan ketika usianya sudah mulai lanjut, dan apakah semua bagian tubuhnya mengalami penurunan secara bersamaan atau dia secara bertahap ini, Dok? Iya, untuk penurunan fungsi, fisiologis pada usia lanjut itu, biasanya, terjadi secara tidak bersamaan ya, Heeh. tergantung dari, genetik seseorang Mhm. juga, kemudian tergantung dari,
bagaimana seseorang itu menjaga pola hidupnya sejak muda ya. Tetapi secara umum kita bisa melihat ya, yang umumnya adalah penurunan fungsi panca indera ya. Hmm. Yang pertama biasanya dari mata mulai terjadi kekeruhan pada lensa mata ya, yang biasa kita sebut katarak ya. Kemudian yang kedua, menurunnya organ-organ pengecap kita ya. Jadi pada usia lanjut biasanya selera makannya akan berkurang karena memang organ pengecapnya itu juga berkurang ya. Jadi makanan sudah asin, bagi beliau kayaknya masih belum ada rasanya nih. Jadi rasanya makanan itu hambar aja. Nah itu juga mesti diketahui ya oleh orang-orang di rumah ya. Yang memang ini sudah mulai ada penurunan fungsi pengecap ya. Kemudian eh, pendengaran itu juga bisa terjadi penurunan fungsi pendengaran di mana daun telinga akan lebih melebar. Kemudian bulu-bulu pada reseptor pendengaran juga mulai berkurang sehingga ya pendengarannya juga akan berkurang. Kemudian pada sistem kulit ya, kulit, otot, persendian itu juga terjadi penurunan. Kulit akan cenderung lebih kering ya, mudah gatal karena memang kelenjar minyaknya sudah tidak diproduksi secara maksimal lagi. Kemudian sendi-sendi otot yang sudah mulai menyusut ya sehingga mudah terjadi gangguan keseimbangan dan ya kita sering sebut juga dengan pengapuran pada sendi ya. Mhm. Ya, ya saya pada sendi lutut, sendi bahu. Nah, biasanya usia lanjut itu akan lebih mengeluh nyeri sendi ya. Nah, jadi ini juga kita mesti ketahui ya organ-organ yang umumnya terjadi uh, penurunan ya pada usia lanjut. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang penurunan fungsi bagian tubuh nih dok, yang kemudian ini Mm-mm. berkaitan juga dengan usia tidak sih? Kalau tadi kan usia lansia itu masuk di usia 60, apakah mulai usia 60 ini pasti semua orang akan mengalami penurunan fungsi bagian tubuh atau kembali lagi ke tadi seperti dokter bilang, kembali ke individual masing-masing tergantung pola hidupnya mereka? Ya, ya itu memang tergantung dari pola hidup kita sejak muda ya. Jadi ada satu penelitian ya yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2004 ya, di mana disebutkan bahwa sejak kita usia di atas 30 tahun akan terjadi penurunan 1% dari organ tubuh kita ya. Ya tetapi ini juga kita perlu menyadari ya bahwa setiap penurunan fungsi fisiologis itu tergantung dari pola hidup kita sejak muda ya. Apabila kita sejak muda sudah merokok, kemudian sering meminum minuman keras, kemudian tidak menjaga berat badan, sehingga muncul penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes hipertensi yang akan mempercepat penurunan fungsi fisiologis kita. Nah, oleh karena itu eh, sangat penting ya menjaga pola hidup kita sejak dini sehingga organ-organ tubuh kita tidak menurun secepat seperti orang-orang yang tidak menjaga pola hidupnya ya. Jadi Hmm. kita tunda selambat mungkin agar organ Oke, ini agar pola hidup yang sehat ini bisa mencegah seperti itu ya. organ tubuh kita ini Hmm. tetap menurun tetapi tidak secepat Nah, apabila iya betul. oke, tapi kalau kita berbicara tentang lansia, penyakit apa saja sih dok yang biasanya menyerang lansia dok? Iya. Jadi yang paling umum kita biasanya sebut sindrom geriatri ya. Hmm. Jadi di dalam sindrom geriatri ini ada lebih dari 16 masalah ya pada usia lanjut. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya, mulai dari gangguan organ panca indera ya, Mhm. dari mulai katarak, kemudian gangguan pendengaran, kemudian gangguan sistem muskuloskeletal sehingga gampang jatuh. Kemudian yang penting lagi adalah masalah psikososial ya atau Mhm. mudahnya terjadi depresi ya. Mhm. Karena memang hormonal pada usia lanjut itu sudah tidak seperti kita muda lagi yang mampu menjaga emosional ya. Kadang mereka lebih sensitif. Jadi jika ada masalah psikologis atau pertengkaran di keluarga, kemudian ada masalah kesulitan ekonomi, kemudian dan lain-lain, ini akan berdampak lebih luas ya. Usia lanjut akan mudah depresi, dia cenderung akan malas beraktivitas, bersosialisasi juga akan kesulitan. Kemudian jika ada kesulitan ekonomi,
mereka akan cenderung tidak tercukupi nutrisinya ya, sehingga Mhm. akan lebih jatuh ke kondisi yang penurunan organ fungsi yang lebih dalam lagi. Jadi, ya itu yang penting ya, yang harus kita perhatikan ya pada usia lanjut ya. Oke, itu. Baik, nanti kita Itu akan betul. lanjutkan lagi perbincangan bersama Dokter Edi. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan masih dalam rangka Hari Veteran Nasional. Hari ini Bincang Sehati membahas tema sehat di usia lanjut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita kembali lagi dengan Dr. Edi Setiawan, SPPD, FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dok, ini kalau kita berbicara tentang lansia seperti itu Ya, ya, yang dikatakan atau masuk kategori lansia yang produktif dan aktif itu seperti apa sih, Dok? ya. Baik, jadi untuk lansia yang aktif dan produktif adalah lansia yang masih mampu untuk melakukan aktivitasnya secara mandiri setiap harinya ya. Mhm, Artinya beliau masih bekerja ya, masih bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain atau dengan anaknya, dan masih mampu melakukan segala sesuatunya secara mandiri pokoknya ya. mhm. Jadi itu yang kita katakan lansia yang mandiri dan potensial. Nah, kita Oke, ingat juga ya, seperti pendiri KFC ya, mhm. eee, Kolonel Sanders itu Mhm. mulai di usia 65 tahun ke atas. Oh, oke. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi dia sangat potensial ya, dan Mhm, sukses di atas usia 80 tahun. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi walaupun usia sudah lanjut, tapi tetap harus mandiri, tetap melakukan aktivitas yang beliau inginkan. Jadi masih mau ingin mendirikan usaha, silakan. Masih ingin memiliki tujuan yang lain, ya silakan. Jadi kita tidak batasi. mhm. Jadi usia 65 tahun ke atas pun masih bisa produktif dan sehat seperti bahkan sukses di usia 80 tahun Betul. seperti itu ya, Dok, ya. Iya, Oke. betul sekali. Oke, tapi sebenarnya faktor apa atau indikator apa sih, Dok, yang kemudian bisa membuat lansia ini bisa masuk kategori sehat dan juga produktif dan potensial seperti itu? Apakah melulu dari masalah asupan, makanan, gaya hidup, atau sebenarnya juga ada pola pikiran juga masuk ke situ, Dok? Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah katakan ya, jadi usia lansia ini memang usia-usia yang terjadi perubahan hormonal ya. Mhm, Jadi dari segi eee, psikologik ya itu sangat penting ya untuk menjaga kondisi psikologik yang baik ya. mhm, Kemudian faktor-faktor lainnya seperti asupan nutrisi supaya imunitasnya tetap terjaga, kemudian latihan fisik agar organ-organ muskuloskeletalnya tetap optimal ya, jadi ototnya tidak layu, tidak mhm, menurun, kemudian fungsi sendinya tetap mantap ya, artinya tidak kaku karena tetap dilakukan aktivitas fisik yang rutin ya. mhm, Kemudian menjaga berat badan, kalau aktivitas menurun pasti otomatis berat badan akan meningkat. Nah, ini juga akan menimbulkan masalah baru ya, metabolik. Jadi beban mhm. tubuh yang meningkat, sendi-sendi gampang sakit karena beban tubuh yang meningkat, muncul masalah metabolik lain seperti diabetes atau hipertensi. Nah, ini akan justru memperburuk kondisi usia Mhm. lanjutnya. Oke, tapi kalau berbicara tentang tadi dokter menyebut ada latihan fisik di sana seperti itu. Sebenarnya kegiatan apa sih, Dok, yang baik untuk lansia sehingga akhirnya bisa mensupport, kondisi kesehatan mereka? Oke, jadi aktivitas fisik itu tergantung dari kemampuan setiap individunya ya, Oke. atau memang hobi yang masih mampu dilakukan oleh usia lanjut tersebut. Jadi kalau memang direkomendasikan sesuai dengan kondisi fisik usia lanjut itu. Mhm.
Tetapi memang, jika sudah ada masalah ya, seperti gangguan sendi, lutut ya, jadi memang ada beberapa aktivitas yang memang dilarang ya, Mhm. seperti, loncat, mengangkat beban, atau, naik turun tangga, itu juga aktivitas fisik yang memang tidak dianjurkan. Jadi yang dianjurkan apabila sudah memiliki gangguan sendi adalah, berenang ya, atau dengan menggunakan sepeda statis ya, atau, bisa, jalan ya, jalan, tetapi tidak dalam kondisi jalan yang menanjak karena itu kan menambah beban lutut. Atau, bisa melakukan, senam-senam atau yoga ya, itu juga, yang dianjurkan ya untuk usia lanjut ya, mengingat memang staminanya tidak, seperti muda lagi ya. Tetapi ingat itu kembali lagi disesuaikan dengan kondisi fisik usia lanjut itu. Kalau memang usia 70 masih mampu untuk lari 5 kilometer, ya itu juga silakan. Karena banyak orang-orang di Jepang usia 70 itu masih mampu lari sampai Mmm. berkilo-kilometer. Nah, itu yang justru, meningkatkan, semangat usia lanjut itu ya, meningkatkan semangat beliau, tubuhnya jadi kuat. Nah, itu yang justru bisa memperpanjang usia. Oke, berarti memang kembali lagi kita harus tahu, kondisi kesehatan tubuh kita bisa Mhm, hitung-hitungan gitu, apakah kita bisa melakukan olahraga ini atau aktivitas ini atau tidak. Memang perlu olahraga, tapi kemudian kita harus mengukur dan betul. menakar kemampuan apakah bisa di titik 1 sampai 10, 10 itu berat mungkin ke 5, 6, atau 7, maksimal 8 seperti itu. Jangan juga Iya, memporsir betul. Tidak tubuh boleh seperti itu. dipaksakan juga. Oke, oke. Tapi kalau berbicara tentang lansia, ini kan pasti identik banyaknya. Kita doakan tidak sih, Dok, tapi kebanyakan itu lansia ada yang sebagian besar memiliki penyakit penyerta seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh lansia kalau kita berbicara di luar penyakit penyertanya, apa yang harus dilakukan oleh para lansia dengan penyakit penyerta agar kondisinya tetap prima apalagi di masa pandemi seperti ini, Dok? Iya, baik, ya secara umum, penyakit penyerta yang biasanya dihidap oleh, lansia ini ya, penyakit-penyakit, metabolik ya, Mmm. biasanya, yang sudah ada diabetes ya, atau hipertensi, atau memang sudah punya masalah dengan, pembuluh darah jantung. Nah ini, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah tetap, rutin mengkonsumsi, obat-obat untuk, obat rutin untuk, penyakit yang dideritanya ya. Kemudian tetap berkomunikasi dengan, dokter spesialisnya, apabila ada masalah ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu, menjaga, mencukupi, nutrisi, kemudian, istirahat yang cukup ya, tetap melakukan, olahraga fisik ya, tetapi dengan, social distancing tentunya ya pada kondisi pandemi seperti sekarang ya. Dan jangan lupa asupan, buah ya, buah dan Mmm. vitamin itu juga sangat penting ya, untuk Oke. kondisi saat ini. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Dok, ini ada DM Instagram, ada pemirsa Ya, Bincang Sehati yang juga ingin bertanya, saya akan coba bacakan untuk dokter. Kita lihat, ini dari @Dinda Rahmania. Dok, saya punya nenek usia 71 tahun, badannya agak gemuk ya. Nah, boleh nggak sih, Dok, kalau di usia ini ya, di usia lansia menjalankan program diet? Nah, ini Mbak Dinda ini punya nenek usia 71, badannya agak ya, gemuk, dia nggak nyebutin beratnya sih, tapi agak gemuk katanya. Boleh nggak sih kalau di usia lansia ini diet, Dok? iya. Untuk usia yang sudah 71 tahun, perempuan ya dan, badannya agak gemuk. Nah, kita juga mesti tahu dulu nih, kira-kira aktivitas, fisik apa yang masih bisa dilakukan Mmm. ya, agar program, dietnya juga bisa berhasil ya. Ya kalau misalnya usia 71 tahun, tapi dia masih bisa melakukan, senam aerobik ya, walau, dengan senam aerobik ringan itu juga bisa membantu, program dietnya ya. Nah untuk diet makanan sendiri kita bisa, atur ya, kita sesuaikan dengan, kebutuhan kalori, eee, pasien tersebut ya. Jadi kalau memang kebutuhan kalori per hari si nenek ini 2.000 kalori, kita bisa hitung ya, kira-kira apa aja sih yang, boleh dikonsumsi atau, yang tidak boleh dan, kira-kira seberapa banyak ya, itu bisa dikonsultasikan dengan, dokter gizi ya. Tapi usia 71 tahun, ya untuk diet tetap, disarankan kan, artinya
tidak mengkonsumsi yang terlalu berlebihan ya, tetapi disesuaikan dengan kecukupan gizinya sehari-hari. Tidak kekurangan, karena kalau kekurangan juga berbahaya, tetapi diet itu artinya adalah mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan Hmm. sehari-harinya. Jadi Oke. kebutuhannya tercapai, tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan ya. Oke. Iya, Berarti disesuaikan dengan kebutuhan dari betul. masing-masing individunya seperti itu ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab Iya, betul. pertanyaan dari Mbak Dida dan salam untuk neneknya. Semoga sehat-sehat terus. Tapi kalau kita berbicara tentang penyesuaian gitu. Kalau tadi kan penyesuaian gizi atau asupan untuk neneknya Mbak Dinda seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang penyesuaian, angka harapan hidup lansia di Indonesia itu seperti apa sih dok? Apakah ini ada kaitannya juga dengan kondisi iklim atau cuaca di Indonesia? Oke, jadi usia angka harapan hidup di Indonesia ini terus meningkat ya. Jadi secara statistik data eh, di tahun 2014 itu rata-rata usia hidup di Indonesia itu sekitar 67 tahun ya. Tapi di 2019 ini meningkat ya di usia 71 tahun dan diperkirakan di tahun 2030 itu usia angka harapan hidup di Indonesia itu akan meningkat ke 73 ya. Mhm. Karena memang peran masyarakat, sosial media yang memang sekarang sudah uh, tinggi ya, sehingga mereka lebih gampang mendapat edukasi ya bagaimana sih pola hidup sehat. Nah, kemungkinan faktor ini juga ya, dan juga program BPJS dari pemerintah sehingga mereka gampang untuk mencari fasilitas kesehatan ini juga yang menjadi salah satu faktor meningkatnya angka harapan hidup di Indonesia ya. Nah, eh, dengan kondisi seperti ini, maka usia lanjut ini populasinya juga akan ikut meningkat ya Mhm. setiap tahunnya. Jadi untuk tahun 2019 ini saja populasi lansia di Indonesia ini sudah 9,7% ya, Oh. hampir 10%, dan diperkirakan di tahun 2030 itu populasi lansia meningkat lebih dari 11% atau sekitar 45 juta penduduk ya, atau 11% dari populasi di Indonesia. Nah ini yang kita harus uh, persiapkan ya sebagai tenaga medis ataupun bukan tenaga medis ya, untuk selalu melakukan pencegahan ya agar usia lanjut ini tidak jatuh dalam kondisi yang kita sebut sindrom geriatri ya, atau Hmm. menjadi tidak potensial ya dalam bahasa yang lebih halusnya. Oke, berarti jangan sampai ada sindrom geriatri seperti itu kalau kita melihat angka harapan hidup Ya, dari 67 ke 73 gitu kan. Sepertinya memang mulai ada ya. kesadaran untuk merawat kesehatan seperti itu ya. Baik dok, di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips supaya lansia ini tidak mudah pikun seperti itu ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yang juga bertepatan dengan Hari Veteran Nasional 10 Agustus 2020, yaitu sehat di usia lanjut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Dr. Edi Setiawan, SPPD FPCP, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta. Dokter Edi, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa dilakukan oleh lansia agar tidak mudah pikun seperti itu ya dok ya. Kita lihat yang pertama. Ya. Tipsnya adalah lakukan latihan otak. Nah, gimana ini dok? Iya, jadi ini salah satu hal yang sangat penting ya, supaya merangsang sel-sel otak kita supaya terus bekerja ya, dan tidak mengalami penyusutan ya atau atrofi. Jadi olahraga latihan otak ini ya banyak ya. Nah ini yang seperti digambar ya, main catur ya, atau bisa main kartu ya kalau memang masih bisa melakukannya. Kemudian eh, melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari ya, kalau memang akuntan tetap melakukan laporan-laporan, masih membuat laporan. Itu juga salah satu latihan aktivitas otak ya. Jadi ya tetap harus dilakukan nih agar tetap produktif ya, yang masih bisa bekerja, masih bisa
merancang segala sesuatu. Nah itu penting harus dilakukan ya, tidak boleh berhenti. Oh. Jadi kalau ibarat pensiunan ya, biasanya sudah mau pensiun nih, Eh, sudah males mau melakukan apa-apa, jadi kebanyakan hanya nonton ya, nonton di rumah paling, jarang bersosialisasi, jadinya leha-leha tidak gitu pernah ya. ke kantor. Nah ini iya, jadi ini fungsi otaknya bisa menurun, jadi gampang pikun. Nah ini yang Ah, bisa mempercepat kondisi seseorang mengalami demensia ya. Jadi, nah ini salah satu latihan otak ya, bisa main catur atau apapun yang sifatnya masih bisa mikir ya, atau main game juga sama, mikir juga tuh main game, itu juga boleh. asal diambil sisi positifnya gitu ya dok ya. Iya Oke, betul. kita lanjut ke tips yang kedua. Aktif olahraga. Nah ini Nah, tadi sempat kita bahas juga ini dok. Gimana nih? iya. Nah tuh kita bisa lihat di gambar ya. Jadi usianya sudah berapa tuh? Rata-rata mungkin ada yang 80 ya, Iya. tapi masih ngangkat barbel ya. Nah ini yang saya bilang sebetulnya tidak ada pembatasan aktivitas fisik, tetapi tergantung kemampuan dari individu itu sendiri ya. Ada yang masih bisa melakukan panjat tebing usia 80 juga ada. Oh, Saya oke. lihat di beberapa ini ya, literatur itu ada yang masih mampu melakukan panjat tebing di usia 80 karena memang itu hobinya dan sudah dilakukan dia sejak muda ya. Jadi badannya kelihatan masih berotot ya, postur tubuhnya masih tegak, ramping. Nah, itu yang sukses ya menjaga fisiknya ya, sehingga tetap bugar dan juga fungsi muskuloskeletal atau ototnya tetap kuat ya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi kita mesti dimulai dari usia muda untuk kondisi uh, supaya bisa mencapai usia tua yang memang sangat sehat ya. Jadi dari Oke. sekarang mulai membangun pondasi Iya. supaya muskuloskeletalnya tetap kuat ya, tidak layu Oke. dan ototnya juga kuat. Oke, kalau saya lihat kemarin juga ada aktor Hollywood itu Arnold Schwarzenegger usia 70 tahun lebih tapi Nah, masih prima seperti itu ya. Penting olahraga. Oke, kita lanjut. Bersosialisasi, Dok. nah sosialisasi ini penting juga ya. Hmm. Jadi supaya kita tetap semangat menjalani hidup, kemudian menghilangkan stres ya. Jadi saya beberapa kali mengadakan perkumpulan ya untuk usia lanjut Hmm. ya di tempat saya bekerja ya. Jadi kadang kalau mereka sudah kumpul itu kayaknya stres mereka hilang semua. Ah, Terus mereka ngumpul. bilang, habis ini saya pulang saya stres lagi di rumah. Jadi ya mereka secara tidak sadar sudah mengurangi stres pikiran, fisik dan juga Oke. menambah semangat mereka ya dengan Oke. bersosialisasi ya. Nah ini Oke. penting sekali. Jadi bersosialisasi itu banyak ya, bisa Aha. eh, ke tempat Oke. keagamaan ya, kemudian bisa berkumpul dengan teman-teman lama. Nah, Oke. ini yang bisa menghilangkan stres. Oke. Kita lanjut, Dok. Konsumsi makanan sehat tadi Ya, sudah kita bahas juga ya. Berarti memang harus betul. eh, makan makanan yang sehat apalagi di usia lanjut gitu. Kita lanjut yang ke terakhir, Dok. Iya. Meditasi. Nah, ini juga penting ya, Dok ya? Nah, ya ini penting sekali ya sebetulnya ya. Tidak hanya untuk usia lanjut, sebetulnya untuk usia-usia kita yang dari muda itu juga penting ya. Jadi meditasi ini memiliki banyak benefit ya, mulai dari menenangkan pikiran ya, merilekskan tubuh, kemudian menambah eh, bisa menambah imunitas juga ya. Jadi Hmm. dengan kita bermeditasi, kita mengosongkan pikiran, kemudian kita menghilangkan segala bentuk kekesalan ya, istilahnya lagi kesal sama ini itu ya, kita Mhm. belajar untuk bersabar juga ya melalui Bersabar meditasi ini, dan lebih sehingga tenang seperti itu ya, Dok eh, ya? betul, dan hormon-hormon kita bisa keluar Oke. ya, terutama endorfin, jadi kita Oke. lebih happy ya. Kalau kita lebih Oke. happy, ya Baik. imunitas kita akan meningkat.
Oke, baik. Terima kasih Dr. Edi Setiawan, SPPD FPCP dari Rumah Sakit Sumber Waras Ya, Jakarta. Sehat-sehat terus. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.id. Sekali lagi, selamat Hari Veteran Nasional.